Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsiruh. Saya dari kelas 10C IPS SMA 21 Tulab. Saya di sini akan membahas soal UTBK ekonomi. Oke, mari kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama, nomor 1. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia, kecuali pendapatan asli daerah dalam kurung PAD. A. Dana alokasi umum dalam kurung DAU. B. Dana alokasi khusus dalam kurung DAK. C. Dana otonomi khusus dalam kurung Otsus. D. Dana bagi hasil dalam kurung DBH. Oke, dan jawabannya yaitu D. Kenapa D? Karena sumber pendapatan APBD berasal dari 1. Pendapatan asli daerah. 2. Dana perimbangan dalam kurung dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum dalam kurung DAU, dana alokasi khusus dalam kurung DAK, dana bagi hasil dalam kurung DBH. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal dari daerah yang lainnya. Artinya tidak semua mendapatkan dana tersebut. Dan jawaban nomor 1 yaitu D. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, di era global ini suatu negara sebenarnya bisa hidup mandiri tanpa bersentuhan dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya apabila memiliki sumber daya alam dalam jumlah besar dan teknologi modern yang bernilai ekonomis tinggi. Sebab bersentuhan dengan negara lain sebenarnya hanya akan menyebabkan pelaku bisnis dalam negeri tidak dapat menikmati keuntungan maksimal dari kekayaan alam negeri sendiri akibat kehadiran pelaku bisnis internasional yang ikut berebutan sumber daya alam. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan. Oke, kita ke pembahasan nomor 2. Jawaban dari nomor 2 yaitu E. Pembahasannya, globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Meskipun suatu negara memiliki keunggulan mutlak SDA, sumber daya alam, dan teknologi modern yang bernilai ekonomis tinggi, tetap akan bersentuhan dengan negara lain untuk memaksimalkan keuntungan. Dan jawaban dari nomor 2 yaitu E. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Sejumlah anggaran dalam APBN akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, membangun terminal, stasiun kereta api, dan lainnya. Pengeluaran di atas menunjukkan adanya keterkaitan fungsi APBN, yaitu fungsi A. Distribusi, B. Stabilisasi, C. Alokasi, D. Aplikasi, E. Efisiensi. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Dan jawaban dari nomor 3 yaitu C. Kenapa C? Karena 1. Fungsi APBN, 2. Fungsi alokasi, yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dapat digunakan untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, taman umum, dan pengeluaran lain yang bersifat umum. 1. Fungsi distribusi. Penggunaan pajak dapat didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun dalam kurung transfer payment. Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor kemudian dipindahkan ke sektor lain. 2. Fungsi stabilisasi. Sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan agar terjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. Dan jawaban dari nomor 3 yaitu C. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Ada kesalahan, yaitu nomor 4. Soal yang nomor 4. Tabungan S sama dengan min 800 tambah 0,2Y besar marginal. Propensity to consume dalam kurung MPC adalah jika fungsi sebesar A 1/5, B 2/10, C 2/5, D 4/5, E 5/4. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang nomor 4. Pembahasan nomor 4 yaitu jawabannya D. Kenapa D? Karena sumber pendapatan APBD berasal dari 1. Pendapatan asli daerah PAD, 2. Dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari 1. Dana alokasi umum dalam kurung DAU, 2. Dana alokasi khusus dalam kurung DAK, 3. Dana bagi hasil DBH. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih ditinggal dari daerah yang lainnya. Artinya tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.